Pernah kebayang nggak ada sebuah penggerebekan yang nemuin harta karun ilegal yang saking besarnya bisa jadi ini mengubah cara kita memandang kejahatan sumber daya alam di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cerita di baliknya. Sebuah operasi yang mengungkap timbunan timah ilegal dalam skala yang wow, gila-gilaan. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke angkanya aja biar kebayang. Lebih dari 50 ton. Coba deh, bayangin sejenak. 50 ton timah ilegal. Dari angka ini aja kita udah bisa lihat kan, ini bukan operasi penyelundupan kaleng-kaleng, ini masif banget. Jadi ini bukan sekedar penangkapan biasa ya. Skalanya itu gede banget, sampai butuh tim penyidik khusus dan satuan tugas sendiri. Ini tuh ngasih sinyal kuat kalau yang kita hadapi ini bukan cuma 1-2 orang pelaku. Tapi ada dugaan ini adalah jaringan kejahatan yang sangat terorganisir. Dan lokasinya ini, nih yang bikin ceritanya jadi makin penting. Semua ini kejadiannya di Kepulauan Bangka Belitung. Ini bukan sembarang tempat loh. Bangka Belitung itu salah satu pusat produksi timah dunia. Artinya apa? Artinya gejolak sekecil apapun di sana, itu potensinya bisa mengguncang pasar timah global. Serius itu. Terus pertanyaannya, gimana caranya aparat bisa sampai membongkar timbunan raksasa ini? Nah, ceritanya itu nggak langsung dimulai dari penggerebekan besar-besaran. Justru berawal dari sesuatu yang jauh lebih kecil. Sebuah jejak yang akhirnya menuntun mereka ke gudang harta karun ilegal ini. Coba perhatiin deh seberapa cepat semuanya bergerak. Tanggal 7 Februari, tim ngamanin 3 truk. Cuma selang 4 hari, tanggal 11 Februari, mereka udah langsung gerebek gudang dan kantor pusatnya. Eskalasi secepat kilat ini nunjukin satu hal. Temuan awal di truk itu pasti sesuatu banget. Oke, sekarang bagian yang seru. Mari kita intip isi peti harta karun ilegal ini. Kita bakal lihat rincian barang sitaannya, biar kita semua benar-benar kebayang segede apa sih nilai yang ada di dalamnya. Nah, barang sitaannya ini ternyata nggak cuma satu macam ya. Lengkap banget. Ada batangan timah yang udah siap jual, ada biji mentah dalam bentuk pasir timah, sampai produk olahan yang nilainya lebih tinggi lagi, yang disebut koin timah. Dari hulu ke hilir, dari bahan mentah sampai produk jadi, semuanya ada di sana. Kita mulai dari produk jadinya dulu ya. Ada 736 batangan timah. Total beratnya aja hampir 25 ton. Itu kira-kira setara sama berat beberapa gajah dewasa. Cuma wujudnya batangan timah. Luar biasa. Selain batangan yang udah jadi, ada juga bahan mentahnya. Ratusan karung isinya pasir timah karing. Dan tebak total beratnya berapa? Sama, 25 ton juga. Jadi, kita punya 25 ton produk jadi, dan pas banget 25 ton bahan baku. Kelihatannya udah dihitung matang-matang ya. Dan yang terakhir, ini nih, yang mungkin nilainya paling tinggi per gramnya. 121 kg koin timah. Walaupun beratnya paling ringan dibanding yang lain, jangan salah, produk olahan kayak gini seringkali punya nilai jual yang jauh lebih tinggi. Ini primadonanya. Oke, dengan bukti segunung ini, terus tuduhan resminya apa? Nah, sekarang kita lihat dasar hukum apa sih yang dipakai dalam kasus segede ini. Inti tuduhannya sebenarnya sederhana dan langsung ke intinya. Timah ini diduga hasil tambang ilegal dan tujuannya cuma satu, yaitu buat diselundupkan keluar dari Pulau Bangka. Sesimpel itu. Nah, biar lebih jelas, kita dengerin langsung kutipan dari Asisten Tindak Pidana Khusus, Pak Adi Purnama. Kata-katanya tuh lugas banget ya, nggak ada abu-abu. Ini adalah dugaan kuat upaya penyelundupan dalam skala industri. Titik. Nah, yang perlu kita tahu juga, semua tindakan ini dilakukan sesuai prosedur hukum. Pihak berwenang mastiin setiap langkahnya. Mulai dari surat perintah sampai penggeledahan, itu semua ada izin pengadilan dan bahkan disaksikan oleh berbagai pihak. Jadi semuanya transparan dan by the book. Jadi, sekarang apa nasib 50 ton lebih timah ini? Tentu ada proses hukum yang jelas yang bakal menentukan masa depan tumpukan harta karun ini. Proses selanjutnya ini ibarat ngasih ultimatum. Pihak berwenang tuh bilang, oke, ini barangnya ada di kami. Siapapun yang merasa ini miliknya, silahkan datang. Tunjukkan dokumennya, buktikan kalau ini barang legal. Kalau mereka gagal membuktikannya, ya udah, barangnya bakal disita negara, dilelang, dan semua hasilnya masuk ke kas negara. Jelas dan tegas. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Dengan risiko sebesar ini, apa bakal ada yang berani maju dan bilang, itu punya saya, terus menghadapi proses hukum? Atau jangan-jangan penggerebekan ini cuma permukaannya aja, cuma pucuk dari gunung es yang jauh lebih besar di bawahnya?
Menarik buat kita ikutin terus kelanjutannya.